insentif. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima langsung oleh karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Inisiatif. Menurut Penggabean tahun 2002 halaman 93, insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas, merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan pada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Penelitian atas hal insentif. Yang pertama, apakah individu membutuhkan penghargaan? Individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Yang kedua, penghargaan seperti apa yang dibutuhkan? Penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga, siapakah yang menganggap sistem pengendali itu penting? Manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakan bahwa mereka menanggung sistem pengendalian manajemen adalah penting. Hal apa yang membuat individu menjadi termotivasi? Individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang keempat, motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu rendah untuk dicapai. Yang keenam, insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka anggaran. Saya pembicara 2 akan menjelaskan tentang rencana insentif jangka pendek. Ada 3, yaitu total kantong bonus. Dalam artian, jumlah total dari bonus yang telah didapat akan dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam tahun-tahun tertentu disebut dengan kantong bonus. B. Carry over. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambah ke dalam carry over atau seberapa besar akumulasi carry over yang digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Yang C. Kompensasi ditunda. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus yang telah didapat oleh mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. 4/5 sisanya akan dibayarkan merata selama 4 tahun ke depan. Yang kemudian ada rencana insentif jangka panjang, ada opsi saham fantom, hak apresiasi saham kinerja, dan unit kinerja. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi para bawahannya. Sikap umum CEO terhadap presentasi yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari presentasi ini. Pengaruh pengendalian intern terhadap perilaku etis manajer. Tujuan sistem pengendalian intern adalah menurut Mulyadi 2010-163, yang pertama, pengendalian akuntansi atau accounting control adalah pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode, dan prosedur yang berhubungan langsung dengan pengaman harta perusahaan serta pengecekan ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian administratif atau administrative control adalah pengendalian intern persediaan yang meliputi struktur organisasi, metode dan prosedur yang berhadapan langsung dengan efisiensi operasi, ketaatan pada kualifikasi manajemen. Selanjutnya, pengaruh kompensasi manajemen terhadap perilaku etis manajer. Yang pertama ada A. Tingkat batas. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana terhadap penghargaan bonus yang akan diberikan. B. Dasar bonus B. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Yang terakhir, kriteria kinerja. Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba memiliki laba keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung untuk laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih.
Tolak ukur untuk perbandingan kinerja seorang manajer bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, atau kinerja pesaing. Praktik yang umum adalah mengevaluasi manajer bisnis terhadap anggaran laba. Dan pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut atau dengan suatu gabungan di antara keduanya. Lalu teori agensi. Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen yang diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi. Prinsipal atau pemegang saham yang diasumsikan hanya tertarik pada kembalian keuangan yang diperoleh dari prestasi yang mereka lakukan di perusahaan tersebut. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.